Halo, saya Wahyu akan menjelaskan tentang full costing, variable costing, manajemen persediaan, dan just in time. Full costing, suatu metode dalam ilmu akuntansi yang memaparkan bahwa semua biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi seperti biaya tetap, variabel, langsung, tidak langsung, investasi, dan semua biaya digunakan untuk proses produksi dan dijadikan sebagai tolak ukur untuk menghitung biaya per unit harga produksi dalam sebuah bisnis. Variable costing, metode dalam perhitungan biaya-biaya variabel yang digunakan untuk membuat suatu produk, di mana biaya tersebut jumlahnya akan berubah dengan volume kegiatan usaha. Dengan kata lain, biaya tersebut sangat fluktuatif atau naiknya secara proporsional dengan kualitas output atau volume produk. Kelebihan full costing menampilkan jumlah biaya overhead dengan sangat komprehensif sebagai mengandung dua jenis yaitu overhead tetap dan variabel. Metode ini mampu melakukan penundaan dalam biaya overhead ketika produk belum laku terjual dipasarkan. Beban biaya overhead atas barang yang belum terjual biasa dialihkan untuk mengurangi atau menambah harga produk. Kelebihan full costing. Yang pertama, kelebihan yang kamu dapatkan jika menggunakan metode full costing adalah sebagai berikut. Menampilkan jumlah biaya overhead dengan sangat komprehensif, sebab mengandung dua jenis biaya, yaitu overhead tetap dan variabel. Yang kedua, metode ini mampu melakukan penundaan dalam beban biaya overhead ketika produk belum laku terjual di pasaran. Yang ketiga, pembebanan biaya overhead atas barang yang belum terjual bisa dialihkan untuk mengurangi atau menambah harga pokok. Kelebihan variable costing. Jika kamu menggunakan metode variable costing, ada beberapa kelebihan yang akan kamu dapatkan sebagai berikut. Cocok untuk kamu yang hanya merencanakan untuk mendapatkan laba dalam jangka waktu yang pendek. Bisa dipakai untuk pengendalian biaya sebab variable costing membagi biaya tetap menjadi dua golongan, yaitu discretionary fixed cost dan committed fixed cost. Dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk order pesanan yang sifatnya khusus, terutama yang tidak membutuhkan banyak pesanan, seperti pada metode full costing. Kelemahan full costing dan variable costing. Kelemahan full costing dalam metode full costing, harga jual kamu akan lebih tinggi daripada menggunakan metode variable costing. Hal tersebut dikarenakan metode full costing menganggap konsumen rela membayar berapapun untuk membeli barang yang diinginkannya. Metode ini cocok untuk bisnis dan bergerak dalam bidang produksi bahan pokok masyarakat umum. Yang kedua itu kelemahan variable costing. Pemisahan discretionary fixed cost dan committed fixed cost sulit untuk dilakukan pada metode variable costing. Selain itu, metode ini menyebabkan naik turunnya laba karena adanya perubahan dalam hal penjualan suatu produk. Variable costing tidak cocok diterapkan pada perusahaan yang sifatnya musiman karena hanya akan menyajikan kerugian laba yang tidak normal untuk perusahaan. Dalam metode variable biaya overhead tetap juga tidak dimasukkan, sehingga nilai persediaan menjadi lebih rendah. Pada akhir periode 2019, perusahaan A memiliki 100 kilo produk dalam proses yang sudah menilai biaya produksi dengan data sebagai berikut. Biaya bahan baku 5.000, biaya tenaga kerja variabel 25.000, overhead pabriknya 50.000, lalu overhead pabrik tetap 30.000. Dengan demikian, biaya harga pokok produksi didapat dengan menjumlahkan semua data di atas sehingga menghasilkan jumlah 110.000. Jadi, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang telah dikonsumsikan dalam pengelolaan 100 kilo produk tersebut hanya dapat diselesaikan dengan 45% saja. Sedangkan bahan baku sebesar 5.000 tersebut dapat menyelesaikan 100 kilo produk menjadi produk jadi. Jadi, penundaan pembayaran biaya OH pabrik dan memperlakukan biaya tersebut sebagai aktifat tidaklah bermanfaat. Manajemen persediaan tradisional. Definisi persediaan inventory untuk perusahaan manufaktur adalah uang yang dihabiskan organisasi untuk mengubah bahan baku atau bahan mentah menjadi barang jadi. Persediaan bahan baku atau raw materials inventory untuk perusahaan manufaktur dengan sistem tradisional harus tersedia dalam jumlah yang cukup. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan disebut manajemen persediaan tradisional. EOQ,
kuantitas atau jumlah pesanan ekonomis atau economic order of quantity. EOQ adalah jumlah yang seharusnya dipesan atau diproduksi untuk minimalkan biaya persediaan atau inventory cost. Biaya persediaan adalah total biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan. Economic order quantity, yang biasa disingkat EOQ, adalah sejumlah produk yang harus dipesan untuk memenuhi persediaan. Tentunya sejumlah produk yang dipesan ini harus memenuhi suatu nilai yang ekonomis. EOQ harus dapat meminimalisasi biaya variabel. Nah, untuk contoh rumusnya bisa dilihat seperti ini ya. R itu merupakan jumlah bahan baku dalam suatu periode. S merupakan biaya pemesanan per pesanan. P harga per unit bahan baku. I biaya penyimpanan yang dinyatakan dalam persen dari persediaan rata-rata. C atau U adalah biaya penyimpanan per unit bahan baku. Reorder point. Selain menentukan EOQ, pengendalian persediaan juga menentukan kapan dilakukan pesanan atau pembelian kembali bahan. Pembelian atau pemesanan bahan jangan menunggu sampai persediaan habis, karena kalau itu terjadi maka akan mengganggu kontinuitas produksi. Penentuan kapan melakukan pesanan ini disebut dengan reorder point atau RP, yaitu saat di mana perusahaan atau manajer produksi harus melakukan pembelian bahan. Nah, di sini ada dua jenis contoh. Yang pertama, tanpa kebijakan safety stock. Ini rumusnya itu RP sama dengan EOQ dibagi lama perputaran produksi dikali lead time. Yang kedua, dengan kebijakan safety stock. RP sama dengan dalam kurung EOQ dibagi lama perputaran prod dikali lead time dalam kurung ditambah safety stock. Contoh yang pertama yaitu menghitung reorder point tanpa kebijakan safety stock perusahaan. Di sini kita bisa lihat contohnya. Nanti di sini akan baca sendiri untuk contoh yang pertama. Yang kedua yaitu menghitung reorder point dengan kebijakan safety stock. Nah, dari contoh nomor 1 di atas, misalkan perusahaan Sehat Alami menetapkan kebijakan safety stock sebanyak 800 kilo, maka reorder point-nya adalah sama dengan 2.800 kilo. Nah, di sini kita bisa lihat dari perhitungan di atas, ternyata bila pemesanan bahan baku dilakukan pada saat persediaan tinggal 1.000 kilo, maka kontinuitas produksi akan terganggu atau terhenti selama setengah hari, karena kekurangan bahan baku selama masa menunggu sebanyak 200 kilo, atau sama dengan kebutuhan selama setengah hari. Persediaan just in time. JIT meminimalkan persediaan sampai serendah mungkin dan menekan biaya persediaan sampai dengan nol. JIT menganggap memiliki persediaan yang tinggi merupakan pemborosan, bahkan ketidakmampuan bersaing yang dimungkinkan karena kualitas rendah dan harga yang mahal. Sistem JIT manufacturing atau just-in-time manufacturing adalah suatu sistem berdasarkan tarikan permintaan yang membutuhkan barang untuk ditarik melalui sistem pemerintahan yang ada, bukan didorong ke dalam sistem pada waktu tertentu berdasarkan permintaan yang diantisipasi. Adapun keunggulan suatu metode atau model termasuk JIT memiliki keterbatasan atau kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, para pemasok mungkin merasa tertekan karena kontrak jangka panjang, memungkinkan perlunya perjanjian yang baru dalam hal menaikkan harga. Yang kedua, bagi pelanggan atau pengecer pada saat tertentu tidak memperoleh produk yang diinginkan karena model JIT tidak memiliki banyak persediaan. Yang ketiga, para pekerja atau karyawan perusahaan yang melakukan model JIT seringkali merasa tenaganya diperas ketika perusahaan yang bersangkutan beroperasi untuk menghasilkan produk yang banyak atas permintaan pelanggan. Selain hal di atas, mencari pekerjaan yang memiliki beberapa kalian ganda sangat sulit, dan jika pun ada, upah atau gaji mereka sangat tinggi. Menghitung EOQ, biaya persediaan, ROP, dan persediaan pengaman. Sebuah perusahaan manufaktur membutuhkan bahan baku dalam 1 tahun sebanyak 80.000 unit. Penggunaan bahan baku rata-rata 320 unit per hari, sedangkan penggunaan bahan baku maksimal 340 unit per hari. Biaya pemesanan bahan baku 1.250.000 setiap kali memesan dan biaya penyimpanan 500 per unit. Waktu tunggu adalah 10 hari. Yang diminta
Hitunglah EOQ dan biaya persediaan pada EOQ. Yang kedua, hitunglah biaya persediaan untuk 2 kali dan 5 kali memesan. Yang ketiga, hitunglah safety stock dan ROP. Penyelesaian atau jawabannya yaitu akar kuadrat 2 dikali 8.000 dikali 1.250.000 dibagi 5.000. Hasilnya akar kuadrat 400 juta sama dengan 20.000 unit. Biaya persediaan pada EOQ-nya yaitu biaya pemesanan pada EOQ, biaya pemesanan 4 dikali 1.250.000 sama dengan 5 juta. Biaya penyimpanan yaitu 20.000 dibagi 2 dikali 500 sama dengan 5 juta. Biaya persediaan 4 kali memesan yaitu 10.000 dengan 8.000 unit dibagi 2 hasilnya 40.000 unit. Yang kedua, biaya persediaan 2 kali memesan. Biaya pemesanan 2 kali 1.250.000 hasilnya sama dengan 2.500.000. Biaya penyimpanan 40.000 dibagi 2 dikali 500 hasilnya 10 juta. 2.500.000 ditambah 10 juta hasilnya 12.500.000. Yang ketiga, safety stock. Kebutuhan maksimal per hari 340 unit, kebutuhan rata-rata per hari 320 unit. Selisih kebutuhan per hari jadinya 20 unit. Safety stock 10 hari dikali 20 unit dan hasilnya 200 unit. Reorder pointnya atau ROV-nya 10 dikali 320 unit ditambah 200 unit sama dengan 3.400 unit. Catatan penting, perusahaan yang memproduksi sendiri komponen atau suku cadang atau bahan baku bukan dibeli dari pihak luar, maka biaya pemesanan tidak ada. Maka sebagai gantinya adalah biaya persiapan. Set of cost adalah biaya-biaya untuk menyiapkan peralatan dan fasilitas sehingga dapat digunakan untuk memproduksi komponen atau suku cadang atau bahan baku tertentu. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, terima kasih.